Kalian pasti telah mengetahui bahwa dalam suatu atom terdapat elektron yang mengelilingi inti atom dengan lintasan tertentu. Akan tetapi, apakah kalian mengetahui bagaimana elektron-elektron tersebut mengisi lintasan elektron? Proses pengisian elektron pada lintasannya bisa dianalogikan seperti prinsip pembangunan sebuah bangunan. Pembangunan bangunan selalu dimulai dari pondasi yang berlanjut ke badan bangunan dan atap. Kita tidak bisa membangun bangunan mulai dari atap karena tidak ada tiang penggantungnya. Prinsip pembangunan selalu dimulai dari tingkat paling bawah menuju tingkat paling atas. Prinsip ini juga diterapkan dalam pengisian elektron. Pengisian elektron selalu dimulai dari lintasan dengan tingkat energi yang lebih rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi. Apakah kalian mengetahui cara pengisian elektron? Mari kita simak pembahasannya berikut ini. Pada tahun 1913, seorang ilmuwan asal Denmark bernama Niels Bohr mengemukakan suatu model atom yang disebut model atom Bohr. Menurut Bohr, elektron-elektron mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron di lintasan-lintasan tertentu. Elektron yang terletak di dalam lintasan yang lebih dekat dengan inti atom akan memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Sementara itu, elektron yang terletak di dalam lintasan yang lebih jauh dari inti atom akan memiliki tingkat energi yang lebih tinggi. Makin tinggi tingkat energi elektron dalam suatu lintasan, makin tidak stabil elektron tersebut. Sementara itu, makin rendah tingkat energi elektron dalam suatu lintasan, makin stabil elektron tersebut. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa makin jauh jarak elektron dari inti atom, makin tidak stabil elektron tersebut. Lintasan yang ditempati elektron dapat disebut juga sebagai kulit elektron. Kulit elektron pertama yang paling dekat dengan inti atom disebut kulit K. Kulit elektron kedua disebut kulit L. Dan kulit elektron ketiga disebut kulit M. Selanjutnya, kulit elektron yang terletak lebih jauh dari kulit M disebut sesuai dengan urutan alfabet N, O, P, dan seterusnya. Dalam keadaan dasar atau ground state, elektron akan menempati kulit elektron yang dimulai dari kulit elektron dengan tingkat energi yang paling rendah atau paling dekat dengan inti atom, yaitu kulit K, menuju kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi atau lebih jauh dari inti-inti atom, misalnya kulit L, dan seterusnya. Apabila elektron dalam keadaan dasar mendapatkan energi dari luar, seperti panas, sinar, atau medan listrik, elektron dalam keadaan dasar akan menyerap energi yang sesuai sehingga elektron berpindah menempati kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Keadaan saat elektron berada di kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi disebut keadaan tereksitasi atau excited state. Ketika elektron berada dalam keadaan tereksitasi, elektron tersebut akan berada dalam keadaan tidak stabil karena berada di kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih tinggi. Hal ini mengakibatkan elektron yang berada dalam keadaan tereksitasi hanya berlangsung dalam waktu yang singkat. Oleh karena itu, elektron yang berada dalam keadaan tereksitasi akan segera kembali ke keadaan dasarnya atau ground state. Hal ini disebabkan elektron yang berada dalam keadaan dasar terletak di kulit elektron dengan tingkat energi yang lebih rendah, sehingga elektronnya menjadi lebih stabil. Kembalinya elektron ke keadaan dasar akan diikuti dengan pelapasan sejumlah energi atau emisi berupa radiasi elektromagnetik. Kapasitas maksimum elektron dalam kulit elektron. Makin banyak lapisan kulit elektron yang dimiliki suatu atom, makin banyak jumlah elektron yang dapat ditampung oleh atom. Setiap kulit elektron memiliki kapasitas tampung maksimum elektron yang berbeda-beda. Jumlah elektron maksimum yang dapat menempati suatu kulit elektron dihitung dengan rumus berikut. Jumlah elektron maksimum di kulit N sama dengan 2N kuadrat. N adalah lambang bilangan kuantum utama yang selalu berupa bilangan bulat positif. Bilangan kuantum utama atau N adalah bilangan yang menentukan tingkat energi orbital tempat elektron berada. Kulit elektron pertama dengan N sama dengan 1 yang dekat dengan inti atom disebut kulit K. Kemudian,
Kulit elektron kedua dengan N sama dengan 2 disebut kulit L. Kulit elektron ketiga dengan N sama dengan 3 disebut kulit M, dan seterusnya sesuai dengan urutan alfabet. Dengan rumus elektron maksimum untuk tiap kulit elektron, kita dapat mengetahui banyaknya elektron yang dapat mengisi untuk tiap kulit K, L, M, dan lainnya. Untuk lebih memahami jumlah elektron maksimum di kulit N, perhatikan contoh soal pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, berapakah jumlah maksimum elektron dalam kulit K jika kulit K memiliki N sama dengan 1? Kulit K memiliki N sama dengan 1, artinya kita dapat menentukan banyaknya jumlah kulit elektron di kulit K dengan cara sebagai berikut. Jumlah elektron maksimumnya adalah 2N kuadrat sama dengan 2 dikali 1 kuadrat sama dengan 2. Dengan demikian, jumlah elektron maksimum kulit K adalah 2. Jumlah elektron maksimum yang dapat menempati setiap kulit elektron ditunjuk dalam tabel berikut. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron. Untuk mengetahui bagaimana kedudukan elektron ketika mengelilingi inti atom, kita bisa menggunakan pengisian elektron atau dikenal sebagai konfigurasi elektron. Konfigurasi elektron dimulai dari kulit elektron yang jaraknya paling dekat dari inti atom atau memiliki tingkat energi yang paling rendah, yaitu kulit K. Setelah itu, konfigurasi elektron berlanjut ke kulit elektron yang jaraknya lebih jauh dari inti atom atau memiliki tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu kulit L, M, N, dan seterusnya. Karena tiap kulit elektron memiliki jumlah elektron maksimum tertentu, konfigurasi elektron dari suatu atom dapat dilakukan berdasarkan jumlah elektron maksimum yang dapat ditampung tiap kulit elektron dalam atom tersebut. Konfigurasi ini disebut sebagai konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron. Tabel berikut merupakan contoh pengisian elektron di kulit elektron dari beberapa atom yang berasal dari golongan A. Konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron memiliki beberapa aturan sebagai berikut. A. Elektron-elektron akan mengisi kulit elektron berdasarkan jumlah maksimum elektron pada kulit ke N dengan rumus 2N kuadrat. Kulit K dengan N sama dengan 1 memiliki maksimum 2 elektron. Kulit L dengan N sama dengan 2 memiliki maksimum 8 elektron. Kulit M dengan N sama dengan 3 memiliki maksimum 18 elektron. Kulit N dengan N sama dengan 3 memiliki maksimum 32 elektron, dan seterusnya. B. Pengisian elektron dimulai dari kulit K, kulit L, kulit M, dan berikutnya. C. Jumlah elektron maksimum pada kulit terluar adalah 8. Kulit terluar dikenal pula sebagai kulit valensi, yaitu kulit elektron dengan nilai N tertinggi. Karena pengisian elektron dilakukan dengan mengisi elektron di tiap kulit elektron sesuai kapasitas maksimumnya, jika masih terdapat elektron tersisa, pengisian elektron dapat dilakukan dengan menggunakan aturan berikut ini. Pertama, jika jumlah elektron yang tersisa kurang dari 8, tempatkan semua elektron tersisa pada kulit berikutnya. Misalnya, atom natrium atau Na yang memiliki 11 elektron, 2 elektron akan mengisi kulit K dan 8 elektron akan mengisi kulit L. Dengan demikian, akan tersisa 1 elektron. 1 elektron ini akan mengisi kulit selanjutnya, yaitu kulit M. Kedua, jika jumlah elektron yang tersisa kurang dari 18, kulit berikutnya akan diisi oleh 8 elektron. Misalnya, atom kalium yang memiliki elektron berjumlah 19, 2 elektron akan mengisi kulit K, 8 elektron akan mengisi kulit L. Dengan demikian, akan tersisa 9 elektron. Karena elektron yang tersisa kurang dari 18, maka kulit berikutnya, yaitu kulit M, akan diisi 8 elektron dan kulit N akan diisi 1 elektron. Ketiga, jika jumlah elektron yang tersisa kurang dari 32, kulit berikutnya akan diisi oleh 18 elektron. Misalnya, atom astatin yang memiliki 85 elektron, 2 elektron akan mengisi kulit K,
8 elektron akan mengisi kulit L, 18 elektron akan mengisi kulit M, dan 32 elektron akan mengisi kulit N. Dengan demikian, akan tersisa 25 elektron karena jumlah elektron yang tersisa kurang dari 32. Maka, kulit berikutnya, yaitu kulit O, akan diisi 18 elektron. Lalu, 7 elektron sisanya akan mengisi kulit berikutnya, yaitu kulit P. Keempat, jika jumlah elektron yang tersisa lebih dari 32, kulit elektron berikutnya diisi dengan 32 elektron. Misalnya, pada konfigurasi elektron flavorium atau Fl yang memiliki 114 elektron. 2 elektron akan mengisi kulit K, 8 elektron akan mengisi kulit L, 18 elektron akan mengisi kulit M, 32 elektron akan mengisi kulit N, sehingga akan tersisa 54 elektron. Karena jumlah elektron yang tersisa adalah lebih dari 32 elektron, maka kulit berikutnya, yaitu kulit O, akan diisi 32 elektron. Lalu, kulit P akan diisi 18 elektron. Dan kulit terakhirnya, yaitu kulit Q, akan diisi 4 elektron. Untuk lebih memahami penulisan konfigurasi elektron dari suatu atom berdasarkan kulit elektron, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tentukan konfigurasi elektron dari atom kalsium atau Ca yang memiliki nomor atom Z20. Jawabannya, proses konfigurasi elektron dari atom kalsium atau Ca adalah sebagai berikut. Kulit K akan diisi oleh 2 elektron, 8 elektron selanjutnya akan mengisi kulit L. Karena 10 elektron telah diisikan di kulit K dan kulit L, akan tersisa 10 elektron. Berdasarkan aturan B, 8 elektron sisa akan diisikan ke kulit M dan 2 elektron lainnya akan diisikan di kulit N. Berdasarkan penjelasan tersebut, konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektron dari atom kalsium atau Ca dapat dituliskan dengan tabel seperti berikut. Konfigurasi elektron suatu atom berdasarkan kulit elektron hanya sesuai jika diterapkan untuk golongan A. Sementara itu, penulisan konfigurasi elektron untuk golongan B atau golongan logam transisi tidak dapat menggunakan aturan ini. Hal ini disebabkan jumlah elektron dari atom-atom yang berasal dari golongan logam transisi lebih banyak, sehingga konfigurasi elektron berdasarkan kulit elektronnya akan lebih kompleks. Oleh karena itu, konfigurasi elektron dari atom-atom golongan transisi dapat ditentukan berdasarkan pendekatan orbital. Konfigurasi elektron berdasarkan pendekatan orbital. Konfigurasi elektron berdasarkan pendekatan orbital menyatakan bahwa kedudukan elektron adalah satu kebolehjadian atau peluang. Setiap elektron menempati orbital sesuai dengan kapasitas maksimum elektron yang dapat ditampung tiap orbital. Beberapa aturan yang digunakan untuk menyusun konfigurasi elektron berdasarkan pendekatan orbital meliputi asas Aufbau, larangan Pauli, dan aturan Hund. Pertama, asas Aufbau. Asas Aufbau menyatakan bahwa elektron cenderung menempati orbital dengan tingkat energi yang lebih rendah terlebih dahulu. Hal ini bisa dianalogikan dengan prinsip pembangunan bangunan yang selalu dimulai dari bagian bawah. Artinya, pembangunan bangunan dimulai dari fondasi, berlanjut ke badan bangunan, dan kemudian atap. Kita tidak bisa membangun bangunan mulai dari atap karena tidak ada tiang penggantungnya, sehingga prinsip pembangunan bangunan selalu dimulai dari tingkat paling bawah menuju tingkat paling atas. Secara berturut-turut, tingkat energi orbital yang paling rendah menuju yang paling tinggi adalah S, P, D, F. Akan tetapi, tingkat energi orbital ini juga dipengaruhi oleh tingkat energi subkulit. Pada pembelajaran sebelumnya, tingkat energi subkulit dipengaruhi oleh bilangan kuantum utama atau N dan bilangan kuantum azimut atau L. Aturan N ditambah L
adalah suatu aturan yang menjelaskan bahwa pengisian elektron dimulai dari tingkat energi subkulit yang paling rendah dengan nilai N ditambah L terkecil menuju tingkat energi subkulit yang paling tinggi dengan nilai N ditambah L terbesar. Selain itu, apabila terdapat dua subkulit dengan nilai N ditambah L yang sama, subkulit dengan bilangan kuantum azimut atau L yang lebih besar akan memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Contohnya, konfigurasi atom kalium sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1. Subkulit 4s memiliki bilangan kuantum utama dalam kurung N sama dengan 4 dan bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 0. Sementara itu, subkulit 3p memiliki bilangan kuantum utama dalam kurung N sama dengan 3 dan bilangan kuantum azimut dalam kurung L sama dengan 1. Dengan demikian, subkulit 3p dan 4s akan memiliki nilai dalam kurung N ditambah L yang sama, yaitu 4. Akan tetapi, subkulit 3p memiliki bilangan kuantum azimut atau L yang lebih besar, sehingga tingkat energi di subkulit 3p lebih rendah dibandingkan subkulit 4s. Oleh karena itu, subkulit 3p akan berada lebih dekat dengan inti atom, sementara itu, subkulit 4s akan berada lebih jauh dari inti atom. Apabila terdapat dua subkulit dengan nilai N ditambah L yang sama, subkulit dengan bilangan kuantum utama atau N yang lebih rendah akan memiliki tingkat energi yang lebih rendah. Contohnya, konfigurasi elektron atom rubidium sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s1. Konfigurasi elektron tersebut menunjukkan bahwa subkulit 4p memiliki bilangan kuantum utama dalam kurung N sama dengan 4 dan bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 1. Sementara itu, subkulit 5s memiliki bilangan kuantum utama atau N sama dengan 5 dan bilangan kuantum azimut dalam kurung L sama dengan 0. Dengan demikian, subkulit 4p dan 5s memiliki N ditambah L yaitu 5. Akan tetapi, subkulit 5s memiliki bilangan kuantum utama atau N yang lebih besar sehingga memiliki tingkat energi yang lebih tinggi dibanding subkulit 4p. Oleh karena itu, subkulit 4p akan berada lebih dekat dengan inti atom. Sementara itu, subkulit 5s akan berada lebih jauh dari inti atom. Aturan Madelung. Aturan N plus L yang menunjukkan tingkat energi subkulit kemudian dikembangkan oleh ilmuwan asal Jerman bernama Erwin Madelung pada tahun 1936. Aturan ini kemudian disebut sebagai aturan Madelung. Aturan Madelung menjelaskan bahwa urutan konfigurasi elektron dapat dilakukan berdasarkan urutan tingkat energi subkulit. Subkulit 1s yang memiliki tingkat energi terendah akan terisi elektron terlebih dahulu. Kemudian, elektron akan mengisi subkulit selanjutnya dengan tingkat energi subkulit yang lebih tinggi, seperti 2s dan seterusnya. Angka yang terletak di atas nama subkulit menunjukkan banyaknya jumlah elektron yang mengisi subkulit tersebut. Urutan konfigurasi elektron yang mengikuti aturan Madelung dilakukan dengan cara mengikuti arah panas secara diagonal. Oleh karena itu, aturan Madelung juga disebut sebagai aturan diagonal. Mengacu pada gambar tersebut,
kita dapat menuliskan urutan pengisian konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi subkulitnya dengan urutan 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, dan seterusnya. Contohnya, konfigurasi elektron atom klorin yang memiliki susunan elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5. Kedua, larangan Pauli. Larangan Pauli atau eksklusi Pauli menyatakan bahwa tidak boleh ada dua elektron yang mempunyai 4 bilangan kuantum dengan nilai yang sama. Oleh karena itu, jika dua elektron menempati orbital yang sama, bilangan kuantum spin atau S atau arah putaran elektronnya harus berpasangan atau satu panah ke atas dan satu panah ke bawah. Hal ini menyebabkan kedua elektron tersebut akan memiliki bilangan kuantum spin atau S yang berbeda. Gambar berikut menunjukkan pengisian elektron yang salah karena terdapat dua elektron di subkulit 2s dengan arah spin yang sama, sehingga kedua elektron di subkulit 2s memiliki bilangan kuantum spin atau S yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi elektron tersebut tidak memenuhi larangan Pauli. Gambar berikut menunjukkan pengisian elektron yang benar karena elektron-elektron yang mengisi subkulit 1s dan 2s memiliki arah spin yang berlawanan, sehingga setiap elektron di subkulit 1s dan 2s memiliki bilangan kuantum spin atau S yang berbeda. Hal ini menunjukkan bahwa konfigurasi elektron tersebut memenuhi larangan Pauli. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa suatu elektron boleh memiliki nilai bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, dan bilangan kuantum magnetik atau M yang sama, tetapi bilangan kuantum spin atau S pasti berbeda. Hal ini terjadi karena dua elektron yang menempati suatu orbital yang sama harus memiliki arah spin yang berlawanan. Oleh karena itu, larangan Pauli menyatakan bahwa suatu elektron tidak boleh memiliki 4 bilangan kuantum yang sama persis, sehingga bilangan kuantum spinnya atau S berbeda. Untuk lebih memahaminya, perhatikan urutan elektron pertama dan kedua dalam atom helium atau He yang hanya memiliki 2 elektron. Kedua, elektron dalam atom helium atau He memiliki 4 bilangan kuantum yang tidak sama persis, seperti dalam tabel berikut. Elektron pertama dan kedua memiliki bilangan kuantum utama atau N, bilangan kuantum azimut atau L, dan bilangan kuantum magnetik atau M yang sama persis. Namun, bilangan kuantum spin atau S dari kedua elektron tersebut berbeda. Dengan demikian, hal ini membuktikan bahwa pengisian elektron dalam atom helium atau He tersebut memenuhi larangan Pauli. Ketiga, aturan Hund. Kita telah mengetahui bahwa asas Aufbau membahas pengisian elektron yang dimulai dari tingkat energi orbital yang paling rendah. Selanjutnya, bagaimana pengisian elektron dalam subkulit 2p yang memiliki 3 orientasi orbital, yaitu 2px, 2py, dan 2pz. Di manakah elektron pertama kali mengisi subkulit 2p? Pertanyaan tersebut kemudian dijawab oleh seorang ilmuwan asal Jerman bernama Friedrich Hund dengan mengemukakan aturan baru untuk pengisian elektron dalam suatu orbital. Hund menyatakan bahwa orbital dengan orientasi berbeda memiliki tingkat energi yang sama. Oleh karena itu, orbital P dengan 3 orientasi orbital, orbital D dengan 5 orientasi orbital, dan orbital F dengan 7 orientasi orbital akan memiliki tingkat energi yang sama.
Subkulit 2P memiliki 3 orientasi berupa 2P X, 2P Y, dan 2P Z. Tiap orientasi orbitalnya akan diisi oleh elektron dengan arah panah ke atas dengan bilangan kuantum spin atau S plus 1/2 secara berurutan terlebih dahulu. 3 orientasi orbital di subkulit 2P yang terisi elektron mengakibatkan subkulit 2P terisi elektron setengah penuh. 3 elektron selanjutnya kemudian akan mengisi tiap orientasi orbital di subkulit 2P dengan arah yang berlawanan, yaitu ke bawah dengan bilangan kuantum spin atau S minus 1/2. Hal ini mengakibatkan subkulit 2P terisi elektron penuh. Untuk lebih memahami pengisian elektron berdasarkan aturan Hund, perhatikan pengisian elektron dari atom silikon berikut ini. Elektron dari atom silikon akan mengisi subkulit dengan tingkat energi yang paling rendah, yaitu 1s2. Setelah subkulit 1s terisi 2 elektron dengan arah spin berlawanan, 2 elektron selanjutnya akan mengisi subkulit 2s dengan arah spin berlawanan. Ketika elektron selanjutnya mengisi subkulit 2p, 3 elektron dengan arah spin di atas akan mengisi subkulit 2s terlebih dahulu. Kemudian diikuti 3 elektron lainnya dengan arah spin ke bawah sehingga subkulit 2p akan terisi elektron penuh dengan arah spin yang berlawanan. Setelah itu, 2 elektron akan mengisi subkulit 3s dengan arah spin yang berlawanan. 2 elektron terakhir akan mengisi 2 orientasi orbital di subkulit 3p. Cara pengisian elektron dengan menggambarkan orbital sebagai satu kotak seperti ini disebut sebagai konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbital. Diagram orbital. Diagram orbital adalah suatu kotak yang menggambarkan jumlah dan kedudukan elektron dalam suatu orbital. Tiap kotak menunjukkan banyaknya orientasi orbital yang nilainya sesuai dengan banyaknya bilangan kuantum magnetik atau M. Sementara itu, arah elektron ditunjukkan dengan arah anak panah. Jika arah anak panah ke atas, bilangan kuantum spin atau S sama dengan plus 1/2. Sedangkan untuk arah sebaliknya, bilangan kuantum spin atau S sama dengan minus 1/2. Diagram orbital memiliki peranan penting bagi penentuan bentuk molekul berdasarkan teori hibridisasi yang akan dibahas pada pembelajaran berikutnya. Beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pembuatan diagram orbital adalah sebagai berikut. A. Orbital-orbital dilambangkan dengan kotak. B. Suatu elektron digambarkan dengan garis panah ke atas. Jika ada 2 elektron dalam satu orbital, keduanya disebut elektron berpasangan dan digambarkan dengan 2 arah panah yang arahnya saling berlawanan. C. Banyaknya kotak disesuaikan dengan banyaknya orientasi yang dimiliki orbital. Orbital S digambarkan dengan 1 kotak, orbital P digambarkan dengan 3 kotak, orbital D digambarkan dengan 5 kotak, dan orbital F digambarkan dengan 7 kotak. D. Aturan pengisian elektron dalam diagram orbital dimulai dari subkulit dengan tingkat energi paling rendah ke tingkat energi yang lebih tinggi, yaitu dimulai dari 1s, 2s, 2p, 3s, 4s, dan seterusnya mengikuti arah panah dalam gambar berikut. Orbital dengan tingkat energi sama atau seperti orbital P yang memiliki orientasi Px, Py, dan Pz dapat dilambangkan dengan sekelompok kotak yang bersisian. Sementara itu, orbital dengan tingkat energi berbeda digambarkan dengan kotak terpisah, seperti yang diilustrasikan dalam tabel berikut ini. Dengan demikian, untuk menuliskan konfigurasi elektron berdasarkan diagram orbital, kita harus menulis konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi subkulitnya terlebih dahulu, sehingga memenuhi asas Aufbau.
Untuk memahami penulisan konfigurasi elektron berdasarkan diagram orbital, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tentukan konfigurasi elektron dari atom kalsium menggunakan diagram orbital dan tentukan bilangan kuantum dari elektron terakhirnya. Jawabannya, sebelum menuliskan konfigurasi elektron dalam bentuk diagram orbitalnya, kita harus menuliskan konfigurasi elektron dari atom kalsium atau Ca berdasarkan tingkat energi subkulitnya sebagai berikut. Konfigurasi elektron Ca20 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Konfigurasi elektron dari atom kalsium berdasarkan diagram orbitalnya adalah sebagai berikut. Berdasarkan konfigurasi diagram orbitalnya, diketahui bahwa elektron terakhir dalam dari unsur kalsium Ca terdapat di 4s2. Bilangan kuantum dari elektron terakhir atom kalsium atau 20 Ca adalah sebagai berikut. Bilangan kuantum utama atau N sama dengan 4 karena elektron berada di kulit keempat, yaitu N. Bilangan kuantum azimut atau L sama dengan 0 karena elektron menempati subkulit 4s yang nilai bilangan kuantum azimutnya atau L sama dengan 0. Bilangan kuantum magnetik M sama dengan 0 karena elektron valensinya menempati subkulit 4s yang dinilai bilangan kuantum azimutnya L sama dengan 0, sehingga bilangan kuantum magnetiknya M sama dengan 0. Bilangan kuantum spin atau S sama dengan -1/2 karena arah panah elektron terakhir adalah ke bawah, sehingga nilai bilangan kuantum spinnya atau S sama dengan -1/2. Jumlah total elektron yang terkumpul di seluruh subkulit dalam konfigurasi elektron suatu atom menunjukkan nomor atom dari atom tersebut. Contohnya adalah sebagai berikut. Suatu atom dengan konfigurasi elektron 1s1 menunjukkan bahwa nomor atomnya adalah 1, yang merupakan nomor atom dari atom hidrogen atau H. Suatu atom dengan konfigurasi elektron 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 memiliki 20 elektron dalam konfigurasinya yang menunjukkan bahwa nomor atomnya adalah 20 dan merupakan nomor atom dari atom kalsium atau Ca. Tabel berikut menunjukkan hubungan konfigurasi elektron dengan nomor atom. Penulisan konfigurasi elektron menggunakan notasi gas mulia. Agar mempersingkat penulisan konfigurasi elektron, penulisan konfigurasi elektron dapat dituliskan menggunakan notasi gas mulia. Gas mulia atau golongan 8A adalah golongan yang terletak paling kanan dalam tabel periodik. Gas mulia adalah golongan 8A yang terdiri atas atom helium atau He, neon atau Ne, argon atau Ar, kripton atau Kr, dan xenon atau Xe. Konfigurasi elektron gas mulia adalah sebagai berikut. Contoh penulisan konfigurasi elektron menggunakan notasi gas mulia adalah sebagai berikut. Atom aluminium memiliki konfigurasi elektron berdasarkan tingkat energi subkulitnya adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Konfigurasi elektron dari gas mulia yang paling mendekati konfigurasi elektron dari atom aluminium adalah konfigurasi elektron dari atom neon, sehingga penulisan konfigurasi aluminium dapat ditulis sebagai berikut. Al13 sama dengan
dalam kurung Ne 3s2 3p1. Penyimpangan konfigurasi elektron. Berdasarkan hasil eksperimen, terdapat penyimpangan dalam konfigurasi elektron. Penyimpangan ini ditemukan pada atom-atom dengan elektron valensi yang terletak di orbital d dan f. Pertama, penyimpangan konfigurasi elektron di orbital d. Penyimpangan konfigurasi elektron di orbital d disebabkan oleh orbital d yang terisi elektron setengah penuh atau terisi elektron penuh lebih stabil dibandingkan dengan orbital d yang terisi elektron hampir setengah penuh atau terisi elektron hampir penuh. Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan tersebut, elektron-elektron yang mengisi orbital d cenderung membentuk formasi orbital d yang terisi elektron setengah penuh atau terisi elektron penuh. Penjelasan lebih lanjutnya adalah sebagai berikut. Orbital d dengan orientasi d, x, y, d, x, z, d, y, z, d, x pangkat 2 minus y pangkat 2, dan d, z pangkat 2 akan terisi oleh satu elektron dengan arah spin elektron yang sama. Kondisi ini disebut sebagai orbital d setengah penuh atau ditulis sebagai d5. Sementara itu, orbital d yang terisi penuh adalah orbital d dengan tiap orientasi orbitalnya terisi oleh dua elektron dengan arah spin elektron yang berlawanan, atau dituliskan sebagai d10. Orbital d yang setengah penuh atau d5 lebih stabil dibandingkan orbital d yang terisi elektron hampir setengah penuh, atau misalnya orbital d yang mengandung 4 elektron yang dituliskan sebagai d4. Selain itu, orbital d yang terisi elektron penuh atau d10 lebih stabil dibandingkan elektron dalam orbital d yang terisi elektron hampir penuh. Misalnya, orbital d dengan 8 elektron yang dituliskan sebagai d8 atau 9 elektron yang dituliskan sebagai d9. Dengan demikian, jika suatu konfigurasi elektron valensi terletak di orbital d yang hampir terisi setengah penuh atau hampir penuh, satu atau seluruh elektron dalam orbital s, atau dengan tingkat energi yang lebih rendah dari orbital d, akan berpindah ke orbital d. Dengan demikian, orbital d akan membentuk konfigurasi elektron yang terisi penuh. Untuk lebih memahami penyimpangan konfigurasi elektron dalam orbital d, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tuliskan konfigurasi elektron dari atom kromium dan atom tembaga. Jawabannya, konfigurasi elektron atom kromium dan atom tembaga berdasarkan kenaikan tingkat energi subkulit adalah sebagai berikut. Cr24 sama dengan dalam kurung Ar 4s2 3d4. Cu29 sama dengan dalam kurung Ar 4s2 3d9. Akan tetapi, konfigurasi atom kromium dan atom tembaga mengalami penyimpangan karena tingkat energi orbital si subkulit 3d 4 dan 3d9 kurang stabil. Orbital d memiliki tingkat energi yang lebih stabil jika orbitalnya terisi elektron setengah penuh atau 3d5 atau terisi elektron penuh atau 3d10. Oleh karena itu, untuk mencapai kestabilan dalam orbital d, elektron dalam orbital d dalam konfigurasi elektron dari atom kromium akan membentuk orbital d yang terisi elektron setengah penuh atau 3d5 dengan menarik satu elektron dari orbital s di subkulit 4s. Sementara itu, elektron dalam orbital d dalam konfigurasi elektron dari atom tembaga akan membentuk orbital d
yang terisi elektron penuh dengan menarik satu elektron dari orbital s di subkulit 4s. Dengan demikian, konfigurasi elektron dari atom kromium dan atom tembaga menjadi seperti berikut. Cr24 sama dengan dalam kurung Ar4s1 3d5. Cu29 sama dengan dalam kurung Ar4s1 3d10. Kedua, penyimpangan konfigurasi elektron di orbital F. Penyimpangan konfigurasi elektron dalam orbital F terjadi karena tingkat energi orbital yang hampir sama dengan tingkat energi orbital D terdekatnya. Hal ini mengakibatkan perpindahannya satu atau dua elektron dari orbital F menuju orbital D dengan tingkat energi yang hampir sama. Untuk lebih memahami penyimpangan konfigurasi elektron dalam orbital F, perhatikan contoh soal dan pembahasannya sebagai berikut. Contoh soal, tuliskan konfigurasi elektron dari atom uranium dan atom neptunium. Jawabannya, konfigurasi elektron dari atom uranium dan atom neptunium secara teoritis berdasarkan tingkat energi subkulitnya adalah sebagai berikut. U92 sama dengan dalam kurung Rn 7s2 5f4. Np 93 sama dengan dalam kurung Rn 7s2 5f5. Konfigurasi atom uranium dan atom neptunium berdasarkan penyimpangan konfigurasi elektron dalam orbital F adalah sebagai berikut. U92 sama dengan dalam kurung Rn 5f3 6d1 7s2. Np 93 sama dengan dalam kurung Rn 5f4 6d1 7s2. Selain penulisan konfigurasi elektron untuk atom dalam keadaan netral, penulisan konfigurasi elektron juga dapat digunakan untuk ion. Ion adalah atom netral yang melepaskan atau menarik elektron sehingga memiliki muatan. Proses ini hanya terjadi untuk elektron valensi, yaitu elektron yang berada di kulit dengan bilangan kuantum utama atau N yang paling besar. Hal ini disebabkan elektron di kulit valensi adalah elektron yang terlibat dalam pembentukan ikatan kimia, termaksud pembentukan ion. Jika suatu atom netral melepaskan elektronnya, atom tersebut akan membentuk suatu ion positif atau disebut kation. Jika suatu atom netral menarik elektron dari atom lain ke dirinya, atom tersebut akan membentuk suatu ion negatif atau disebut anion. Contohnya, konfigurasi elektron kation aluminium atau Al3+ dapat dituliskan dengan terlebih dahulu menuliskan konfigurasi elektron atom aluminium atau Al sebagai berikut. Al13 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1. Untuk membentuk kation aluminium atau Al3+, 3 elektron valensi dari atom aluminium atau Al di 3s2, 3p1 akan dilepaskan. Dengan demikian, konfigurasi elektron kation aluminium atau Al3+ adalah sebagai berikut. Kation Al3+ sama dengan 1s2, 2s2, 2p6. Dengan cara yang serupa, kita dapat menuliskan konfigurasi elektron anion fosfida atau P3-. Dengan terlebih dahulu menuliskan konfigurasi elektron atom fosfor atau P sebagai berikut. P15 sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2,
3p3. Untuk membentuk anion fosfida atau P3- atom fosfor atau P akan menerima 3 elektron tambahan di kulit valensinya, sehingga konfigurasi elektron anionnya adalah sebagai berikut. Anion P3- sama dengan 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Poin-poin penting pembelajaran kali ini adalah sebagai berikut. Pertama, elektron mengelilingi inti atom yang mengandung proton dan neutron dalam lintasan-lintasan yang disebut kulit elektron. Kedua, kedudukan elektron yang tersebar di kulit elektron dapat dituliskan dengan konfigurasi elektron. Ketiga, konfigurasi elektron harus mengikuti 3 aturan, yaitu asas Aufbau, kaidah Hund, dan larangan Pauli. Keempat, konfigurasi elektron dari atom netral dapat dituliskan dengan 3 cara, yaitu penulisan konfigurasi elektron berdasarkan kulit atom, konfigurasi elektron dengan diagram orbital, dan konfigurasi elektron dengan notasi gas mulia. Kelima, penyimpangan konfigurasi elektron ditemukan untuk atom-atom yang memiliki elektron valensi yang terletak di orbital D dan F. Keenam, konfigurasi elektron suatu ion positif atau ion negatif dapat dituliskan dengan menentukan jumlah elektron setelah atom melepaskan elektron atau menerima elektron.